Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam ketaatan kepadanya, dan dengan nikmatnya pula kita mampu untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya setiap manusia mempunyai hati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk fi ahsani taqwim, karena salah satunya adalah diberikan mereka hati, pikiran, sehingga mereka bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan para ulama mengatakan di dalam bukunya, hati ini ibarat seorang raja yang menguasai roda pemerintahan, di mana para penggawa, para rakyat semuanya tunduk di atas komando raja tersebut. Begitu juga hati. Hati dalam tubuh manusia ini ibarat seorang raja, karena amalan manusia, baik itu yang baik ataupun yang buruk, semuanya dikomando oleh hatinya. Kalau hatinya ini baik, maka amalannya itu baik. Kalau hati seseorang jelek, maka amalan pun akan jelek. Sebenarnya hal ini pernah disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Iman, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ جَسَدٍ مُضْغَةٍ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فسد جسد كله أو فسد سائر أمله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya hal yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Di
di tengah-tengah antara yang halal dengan yang haram itu ada urusan-urusan yang syubhat, yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada banyak manusia yang mengetahui akan urusan yang samar ini. Tidak banyak manusia yang mengetahui akan urusan yang samar ini. Faman ittaqa syubhat. Barang siapa yang menghindari diri atau menghindarkan diri dari yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah selamat agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat, maka dia akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fihi. Sebagaimana seorang penggembala ketika mengembalakan ternaknya, haulal hima, di tengah-tengah atau di pagar milik orang lain, yushiku an yarta'a fihi, maka dikhawatirkan ternak-ternak ini akan memakan makanan orang lain. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu mempunyai batasan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ingatlah bahwasanya sesungguhnya batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna likulli jasadil mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam setiap jasad seseorang itu ada gumpalan darah. Ala wa inna fi kulli jasadin mudghah. Idza saluhat saluha al-jasadu kulluhu. Jika gumpalan darah ini baik, maka jasad atau seluruh amalannya akan baik. Wa in fasadat jasadu kulluhu. Jika sebaliknya gumpalan darah ini jelek, buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya dan semua amalannya. Ala innahu al-qalb. Sesungguhnya yang dimaksud gumpalan darah itu adalah al-qalbu, hati. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW jauh sebelumnya telah mengingatkan kita bahwa hati ini adalah motor. Hati ini ibarat raja yang akan menguasai amalan seseorang, menguasai tubuh seseorang. Baik buruknya perilaku seseorang, baik buruknya jasad seseorang, itu adalah karena pengaruh hati. Maka dari itu, para jamaah sekalian yang berbahagia, para ulama-ulama terdahulu, mereka senantiasa memperhatikan hati ini. Bahkan mereka mencari kiat-kiat bagaimana agar hati ini selamat. Bagaimana agar hati ini betul-betul hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang sesuai dengan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Makanya ulama-ulama terdahulu senantiasa memperhatikan masalah hati. Sehingga sampai-sampai mereka mau mengarang beberapa buku dalam masalah raqaiq. Dan hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita mengetahui bagaimana kita memilih, bagaimana kita mengatur hati kita agar hati kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, ingat bahwa kita mempunyai musuh yang abadi. Tidak lain dan tidak bukan musuh kita adalah setan. Setan sebagai musuh kita ini mengetahui bahwa pusat kendali dari manusia ini adalah hatinya. Makanya setan ketika menggoda manusia tidak menggoda apa-apanya kecuali hatinya saja. Yang dididik oleh setan, yang dituju oleh setan dari manusia ini adalah hatinya. Karena dia tahu hatinya adalah pusat. Untuk merusak manusia cukup dengan sesuatu yang hina seperti ini, hati ini. Yang mungkin kita kadang-kadang di antara kita tidak mengetahui akan bahaya dan mudaratnya, akan manfaat dan mudaratnya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kita mengetahui setan musuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggoda manusia, membidik manusia dari hatinya, sehingga mereka terjerumus dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah mengingatkan jauh-jauh sebelumnya ma'asyiral muslimin, mereka manusia ini akan bisa tergoda oleh godaan setan, karena setan menguasai hati mereka.
Tetapi ada komunitas manusia yang tidak dapat digoda oleh syaitan karena mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam ayatnya yang berbunyi, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu untuk dapat menguasai mereka, wahai syaitan. Artinya, bagi siapa-siapa yang tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak akan dapat digoda oleh syaitan dan tidak akan dapat hatinya dikuasai oleh syaitan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Hati sendiri ada 3, ma'asyiral muslimin. Para ulama membagi hati menjadi 3, aqsamul qulub. Walamma kana al-qalbu yusaru lil haya wa dhidduha inqasama bihasabi dzalika ila 3 aqsam. Ketika Rasulullah SAW mensifati hati ini dapat hidup dan dapat mati, makanya para ulama membagi hati ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Kemudian yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit. Apa itu hati yang selamat, hati yang mati dan hati yang sakit? Maka di sini pembahasannya. Yang dimaksud dengan al-qalbus salim atau qalbun salim, hati yang selamat adalah hati di mana tidak akan selamat di hari kiamat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya surat Asy-Syu'ara ayat 88 yang berbunyi, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin, as-salim, hati yang bersih di sini memakai kata-kata salim karena hati ini memang menjadi sifat yang tetap bagi orang-orang memiliki hati yang selamat. Apa saja kriterianya hati-hati yang selamat ini? Dan bagaimana ciri-cirinya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan gamblang tentang mereka-mereka yang mempunyai hati yang selamat ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, hati yang selamat ini, yang dimaksud dengan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat, yaitu dari godaan-godaan syahwat yang senantiasa memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang memalingkan manusia dari perintah-perintah Allah, yang memalingkan manusia dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terpuruk kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat juga hati yang selamat dari syubhat, dari godaan-godaan syubhat yang senantiasa mendorong manusia untuk menolak kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan menolak kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang dimaksud hati yang selamat ini adalah hati yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang melepaskan diri dari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun peribadatannya, baik peribadatan tersebut dalam bentuk doa, dalam bentuk tawakal, dalam bentuk takut, dalam bentuk mengharap dan sebagainya, semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan hati yang selamat pula adalah hati yang senantiasa tunduk akan hukum Allah Subhanahu wa taala, tunduk akan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati yang selamat pula, yang dimaksud dengan hati yang selamat adalah hati yang senantiasa mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam hal ini adalah tasfiyatul amal min jami' syawa'ib syirk, yaitu mensucikan amalan-amalan dari noda-noda kesyirikan yang senantiasa menghantui kita, yang senantiasa masuk di dalam amalan kita.
baik itu syirik besar atau syirik kecil. Maka hati yang seperti inilah hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hati ini sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari syahwat dan syubhat yang senantiasa mengungkung dirinya, maka dengan itu pula in ahabba fillah, hati yang mempunyai hati ini adalah jika dia mencintai seseorang, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in abghada fillah, jika dia membenci seseorang, maka dia membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan membenci karena kedudukannya, bukan membenci karena kekayaannya, bukan membenci karena keluarganya, karena nasabnya dan sebagainya, tapi dia membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in a'ta lillah, jika dia memberi kepada seseorang, maka dia memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in mana lillah, dan juga kalau dia tidak memberi kepada seseorang, maka dia tidak memberinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakfihi hadha hatta yaslam min al-inqiyad wa tahkim likulli man ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak akan terrealisasi ma'asyiral muslimin kalau hati ini, hati orang yang bersih ini tidak tunduk akan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin, berbahagia orang yang mempunyai hati yang selamat inilah. Kehidupannya akan senantiasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya akan senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia jalankan. Kehidupannya akan senantiasa memperhatikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka tinggalkan, untuk dia tinggalkan. Kehidupannya akan selaras seiring dengan fitrah mereka, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, yaitu menciptakan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Kemudian hati yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah hati yang mati, al-qalbul mayyit. Hati yang mati ini adalah al-qalbul ladzi la hayata fihi. Hati yang tidak punya kehidupan lagi sudah, tidak diharapkan kehidupan lagi. Fa huwa la ya'rifu rabbahu, karena dia tidak mengetahui Tuhannya. Wa la ya'budu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardahu. Hati ini juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah Allah dengan perintah-perintah yang diperintahkan atasnya, dan hati ini tidak mencintai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi walau kana fiha syakhsu rabbihi wa ghadabihi. Hati ini, hati yang mati ini adalah hati yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, hati yang senantiasa menuruti syahwatnya dan keinginan-keinginannya, walaupun syahwatnya yang mereka turuti ini, yang mempunyai hati seperti ini, bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun syahwat-syahwat yang mereka turuti ini adalah menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah hatinya mati. Sehingga kalau orang sudah hatinya mati, ma'asyiral muslimin, meskipun ada cahaya di depannya, tidak akan bermanfaat cahaya yang ada di depannya. Hatinya sudah mati, tidak ada harapan lagi. Walaupun kita memberikan petunjuk kepadanya, maka tetap saja petunjuknya akan ditolaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hatinya orang-orang kafir, ma'asyiral muslimin. Orang-orang yang selalu mengumbar syahwatnya, mengumbar syubhatnya, memuaskan keinginannya, walaupun keinginannya ini tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun keinginannya ini tidak sesuai dengan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Fa la yubali idza fasa bi syahwatihi radiya raddahu an sakhif. Orang yang punya hati seperti ini, ma'asyiral muslimin, orang ini tidak peduli, pokoknya dia senang.
Pokoknya dia senang melakukan apa yang disenangi, walaupun kesenangannya itu berbenturan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa muta'abbidun li ghairillahi hubban wa khaufan wa raja'an wa ridha. Hati atau orang yang mempunyai hati yang mati seperti ini, ma'asyiral muslimin, biasanya mereka ini adalah penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah hawa nafsunya, menyembah apa yang diinginkannya. Dia cinta, dia ridho kepada apa yang disenanginya, tapi dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahabba li hawa. Jika dia mencintai sesuatu, maka dia mencintai karena hawa nafsunya. Wa in abghada li hawa. Kalau dia membenci sesuatu, maka dia membenci karena hawa nafsunya. Begitu juga kalau dia melarang sesuatu, maka dia melarang sesuatu karena hawa nafsunya. Wa in a'ta li hawahu. Dia memberi karena hawa nafsunya. Hati yang seperti ini adalah kebalikan dari hati yang selamat. Maka hati yang seperti ini adalah hati yang tidak ada ampunan lagi, yang tidak ada harapan lagi, hati yang sudah jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati ini adalah hati orang kafir, wal iyadu billahi min dzalik. Kemudian hati yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yaitu al-qalbul marid, yaitu hati yang sakit. Siapakah? Apa hati yang sakit ini? Dan siapa orang yang punya hati yang sakit ini? Qalbun lahu hayat wa bihi illah. Hati yang sakit ini adalah hati yang punya kehidupan. Tapi meskipun dia mempunyai kehidupan, di satu sisi dia mempunyai penyakit. Sakit. Hati ini sedang sakit. Falahu madatani tamuddu hadhihi maratan wa hadhihi ukhra. Hati yang seperti ini adalah hati yang mempunyai dua materi. Kadang-kadang dia ke materi ini yang satu, kadang-kadang ke materi yang satunya. Wa huwa lamma ghalaba alaihi bilhuma fa bihi min mahabbatillah ta'ala wal iman bihi wal ikhlasu lahu wat tawakkul alaihi ma huwa madadu hayatihi. Hati yang seperti ini kadang-kadang dia mencintai Allah, kadang-kadang beriman kepada Allah, kadang-kadang ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sedang seperti ini, sedang beriman kepada Allah, sedang bertawakal hanya kepada Allah, sedang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya ini sedang hidup. Tapi wafihi min mahabbati syahwat, tapi di sisi lain kadang-kadang hati ini mengikuti hawa nafsunya. Kadang-kadang dia ini mengikuti apa yang diinginkannya. Wal hirsu ala tahsiliha wal hasad wal ujub. Senantiasa mengejar apa-apa yang diinginkannya. Masuk rasa-rasa perasaan hasud, perasaan ujub, perasaan takabur, perasaan menyombongkan diri dan sebagainya. Ini adalah hati di mana sisi lainnya adalah yang menyebabkan kehancuran bagi dirinya. Fahuwa mumtahinun baina da'iyain. Orang yang mempunyai hati seperti ini, ma'asyiral muslimin, ya, orang ini akan senantiasa dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Da'in yad'u ila Allah wa rasulihi. Dicoba dengan dua hal. Satu sisi diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain, ya, hati yang sama juga selalu menyeru akan menuju kepada apa yang diinginkannya. Selalu menuju kepada syahwatnya, selalu menuju kepada syubhatnya. Faqalbul awwal hayyun mukhbitun wasani yabitun mayyitun. Maka pada waktu hatinya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya ini sedang hidup-hidupnya. Dan ketika hatinya ini mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, senantiasa mengikuti syubhat-syubhat yang ada, maka ketika itu hatinya ini adalah kering dan mati. Wasalisu maridun fa inna ila salama adna wa imma ila al-atabi adna. Orang yang mempunyai hati yang sakit ini, ma'asyiral muslimin, dia di antara dua hal. Bisa saja dia istiqomah akan jalan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tapi bisa saja dia tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang sakit, yang perlu diobati. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada pembagian yang lain. Para ulama juga membagi hati yang lain. Qasamat sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat
Rasulullah SAW pernah membagi hati ini menjadi 4 bagian. Pertama, al-qulub ila arba'ati aqsam. Fa'an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan al-qulubu arba'atun. Hati ini ada 4. Kata beliau, kata Hudzaifah bin Yaman. Qalbun ajrad fihi sirajun yazharu fadzalika qalbul mu'min. Hati yang pertama, kata beliau, adalah hati yang tunggal, hati yang murni. Fihi siraj, di dalamnya ada cahaya. Yazhar, cahaya ini selalu terang, meneranginya. Fadzalika qalbul mu'min. Itulah hati orang mukmin. Kemudian waqalbun aghlaq, fadzalika qalbul kafir. Ada hati yang tertutup, kata beliau Hudzaifah bin Yaman, yaitu fadzalika qalbul kafir. Itu adalah hatinya orang-orang kafir. Yaitu seperti yang kita istilahkan tadi qalbul mayyit, yaitu hati yang mati. Wa qalbun manqus, ada satu hati yang terbalik, kata beliau. Hati yang terbalik. Fadzalika qalbul munafik, yaitu hatinya orang munafik. Hatinya orang munafik itu terbalik, karena dia menampakkan yang hak tapi menyembunyikan yang batil. Kemudian arafa summa ankara wa absara summa ama, dikatakan oleh beliau di sini, kenapa hati yang terbalik ini adalah hatinya orang munafik? Karena arafa, karena orang munafik ini sudah mengetahui yang hak, summa ankara, kemudian dia mengingkarinya, wa absara summa ama, dia mengetahui, melihat yang hak, kemudian dia pura-pura buta dengan yang hak ini. Makanya hatinya ini terbalik. Wa qalbun tamudduhu madatan, madatu imanin wa madatu nifaqin wa huwa lil ghalibi alaihi minhuma. Ada hati yang keempat, kata beliau, adalah hati yang di dalamnya ada 2 materi. Ada materi iman dan ada materi nifaq, kemunafikan. Di mana salah satu di antaranya ini menang, maka itulah orang masuk ke dalam hati yang berikutnya. Jadi kalau menang hati mukminnya atau imannya, maka dia masuk kepada golongan yang pertama, yaitu hatinya orang-orang mukmin. Kalau dia masuk kepada hati orang-orang munafik, maka dia termasuk golongan yang ketiga. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah macam-macam hati. Kemudian ma'asyiral muslimin, setelah kita mengetahui macam-macam hati yang dijelaskan oleh para ulama ridwanullah alaihim ajma'in rahimahumullah taala, maka kita juga perlu mengetahui bagaimana tanda-tanda, ya, tanda-tanda hati yang selamat. Hati yang selamat yang telah dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, man atallaha biqalbin salim. Siapa-siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Bagaimana tanda-tanda hati yang seperti ini? Atau orang yang mempunyai hati seperti ini, bagaimana tanda-tandanya? Awal alamatin bi sihhatil qalbi mahabbatur rabb. Tanda yang pertama, orang yang punya hati yang bersih, hati yang selamat adalah mahabbatur rabb. Dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Hiya kasratu dzikrillah. Mencintai Allah, kecintaannya itu diapresiasikan, ditimbulkan dengan apa? Dengan zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qulub kama qila kal qudur. Al-qulub, hati, sebagaimana dikatakan, seperti al-qudur, seperti barang yang lunak. Tergantung kita. Mana kita mau, maka hati itu akan mengeras seperti apa yang kita mau. Kalau semua hati kita ini terbiasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti hati kita ini akan keras dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau hati ini senantiasa menuruti hawa nafsu saja dan senang untuk mengikuti hawa nafsu, maka nanti hati ini keras untuk mengikuti hawa nafsu. Sehingga ketika hati ini sudah mengikuti hawa nafsunya, sudah menguras dan mengikuti hawa nafsunya, akan sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fal lisan yakhruju ma fil qalbi min hulmin aw handalin. Sedangkan lisan, mulut yang ada di kita ini, yang kita ucapkan, ya, iman yang kita ucapkan ini adalah gambaran dari hati kita. Ya.
Iman yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulut kita itu adalah gambaran dari hati kita. Fa idzan tala'atil qalbu bi hubbir rabbi azza wa jalla wa ala taharraka lisan bidzikri wa labud. Jika hati ini sudah penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan ini nanti tanpa sengaja terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat apa yang dicintai. Kalau hati ini sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, lisan ini nanti akan terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan tala'at bi ghairi dzalika min al-kufri wal fusuqi wal isyan, taharraka al-lisan bil ghibati wal namimati wal fuhsyi wal bagha. Tapi sebaliknya ma'asyiral muslimin wal iyad billahi min dzalik, kalau seandainya hati ini sudah penuh dengan kekafiran, dengan kemaksiatan, dengan kefasikan, ya, maka lisan ini juga akan terus-menerus terbiasa dengan apa yang dicontohkan oleh hatinya. Dia menggibah orang, ya, merasani orang, ini cerminan dari hatinya. Dia mengadu domba orang, itu juga cerminan dari hatinya, karena hatinya sedang kotor, dipenuhi dengan kekafiran, dipenuhi dengan kekufuran, dipenuhi dengan al-isyan, kemaksiatan dan sebagainya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang mengatakan al-muhibbu la yajidu lid-dunya ladzatan wa la yaqulu an dzikrillah tarfata ainin. Orang yang cinta kepada apa yang dicintai, dia tidak akan menemukan apa yang dicintainya kecuali hanya terus-menerus berzikir, hanya terus-menerus mengingat apa yang dicintainya. Wa qila kadzalika al-muhibbu ta'irul qalbi katsirud dzikri mutasabbibun ila ridwanihi bi kulli sabilin yaqdur 'alaiha min al-wasail. Orang yang mencintai kepada sesuatu, ta'irul qalbi, kecintaannya itu adalah gambaran dari hatinya, dan hatinya ini akan langsung mengontak lisannya untuk terus berzikir kepada apa yang dicintainya. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita cinta kepada Allah, maka hati ini akan terus mengontak kepada lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin, akan mengontak juga amalan perbuatan kita senantiasa sesuai dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata sebagian ulama. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dicintai selalu taat. Gambaran kasarnya, ma'asyiral muslimin, ini satu permisalan saja. Ketika kita mencintai seseorang, akan ada perasaan di dalam diri kita, ya, mengorbankan segala apa yang kita bisa untuk kita korbankan untuk orang yang kita cintai. Kalau seandainya orang yang kita cintai ini senang dengan perbuatan kita yang ini, maka kita akan senantiasa terus-menerus melakukan sesuatu yang disenangi oleh orang yang dicintai. Ini gambaran kasar yang maksud. Itulah gambaran orang yang mencintai. Jadi ketika hati ini sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh gerak-gerik kita dari lisan sampai apa yang kita lakukan itu semuanya terpancar dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kemudian ma'asyiral muslimin, tanda yang kedua min alamati sihhatil qalbi. Tanda yang kedua setelah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dengan berzikir kepadanya, annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah wa yata'allaq bihi ta'alluqal muhibbil mutir. Orang yang sudah mempunyai hati yang bersih ini biasanya selalu kembali kepada Allah. Kalau ada permasalahan, baik masalah itu senang ataupun susah, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melupakan Allah barang sedikit pun. Tidak melupakan Allah barang sekejap pun. Akan tetapi dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berada di depannya. Tempat mengadunya, tempat bermunajatnya dan sebagainya. Ini gambaran orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, ma'asyiral muslimin. Seluruh masalahnya, baik itu masalah senang baginya ataupun masalah susah baginya, maka dia kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
wala na'ima wala surura illa biradahu wa qurbihi wal unsu bihi. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegembiraan kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya senantiasa diwarnai apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi yatma'in, dengan yang dia kerjakan itu dia merasa tenang, dia merasa tenang. Wa ilaihi yaskun, wa ilaihi ya'wa, wa ilaihi yafrah. Dengan apa yang dia lakukan dia senang, dengan apa yang dia lakukan dia gembira, dengan apa yang dia lakukan dia puas, karena apa yang dilakukan ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi yatawakkal, dan hanya kepada Allah mereka ini bertawakal. Wa bihi yasik wa iyyahu yarju wa minhu yakhaf. Fa bi dzikrihi wa quwwatihi wa ghidaihi wa mahabbatihi wa syauqi ilaihi. Intinya ma'asyiral muslimin, bahwa orang-orang yang mempunyai hati seperti ini senantiasa berzikir kepada Allah, dan apapun masalahnya baik itu senang ataupun susah, maka dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini ada beberapa alamat atau ada beberapa tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai hati yang sehat, hati yang bersih, ma'asyiral muslimin. Karena waktu tidak cukup, maka insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.